Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa lagi. Pada saat ini saya ingin membagikan satu renungan firman Tuhan yang saya bagikan dengan tema yaitu sekalipun kita berjalan dalam lembah kegelapan, kita tidak akan takut. Saat-saat sekarang ini Anda sedang menghadapi apa dalam hidup ini? Apakah Anda sedang mengalami kesusahan? Anda sedang mengalami kesulitan, Anda mengalami sakit penyakit, Anda mengalami resesi, Anda sedang berada dalam lembah kegelapan. Tapi firman Allah datang kepada kita saat ini. Sekalipun kita berada dalam lembah kegelapan, kita tidak akan takut. Mari saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat ini ditulis oleh pemazmur, dalam hal ini Mazmur Daud. Dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Daud berjalan dalam lembah kegelapan. Sekalipun dia berjalan di dalam lembah yang sulit, lembah yang dalam. Kegelapan itu tidak enak. Kegelapan itu sulit. Kegelapan itu begitu menekan. Kegelapan itu berada pada kesusahan, kekhawatiran. Tapi pemazmur berkata, aku tidak akan takut. Demikian juga pada saat ini kita harus berkata, sekalipun kita berada di dalam lembah-lembah kegelapan, tapi kita tidak akan takut. Kita tidak akan takut. Kenapa kita tidak takut, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia berkata, sebab engkau besertaku. Pemazmur walaupun dia mengalami sesuatu yang sulit dalam hidupnya, bahkan dia mau mengalami kematian, dia dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh, hidupnya sudah di ujung tanduk, tapi dia berkata, aku tidak takut. Mungkin saat ini Anda sedang berada di ujung tanduk, ekonomi Anda sedang berada dalam ujung tanduk, bahkan kesehatan Anda sedang berada di ujung tanduk, mungkin karena Anda sedang mengidap satu penyakit, mungkin COVID-19 atau penyakit yang lain, dan seolah-olah Anda berada dalam lembah kegelapan dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi firman Tuhan berkata, kita tidak akan takut. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Di lembah kegelapan, di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah sakit penyakit kita, di tengah-tengah kekhawatiran kita, di tengah-tengah kesusahan kita di saat-saat sekarang ini. Tapi Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan melihat apa yang sedang kita alami. Tuhan ada di samping kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yakin Tuhan ada di samping kita. Yakin Tuhan ada di depan kita. Dan dia menolong kita. Dia beserta kita. Dan dia akan memberikan kita kekuatan. Dia akan memberikan kita jalan keluar. Dia akan memberikan kepada kita sesuatu hal yang luar biasa. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal yang mustahil sekalipun itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena dia beserta dengan kita. Yang menjadi persoalan kita tidak yakin bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kenapa kita tidak yakin? Karena mungkin kita berbuat dosa. Karena kita mungkin jauh di hadapan Tuhan. Saatnya untuk kita yakin dan kita kembali kepada Tuhan. Tuhan, aku mau dekat dengan Engkau. Tuhan, aku mau membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Sebab ketika Engkau besertaku, maka apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tidak akan takut. Kalau Tuhan beserta kita, apapun kita gak perlu takut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena hidup kita dalam tangan Tuhan.
Kalaupun kita menghadapi sesuatu yang tidak enak dan mungkin kalau kita sakit, kita mengalami kematian, kita tahu bahwa kita bersama dengan Tuhan. Dan kita berada dalam kekekalan selama-lamanya. Jadi kenapa kita harus takut Bapak Ibu Saudara sekalian? Tuhan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kita nggak boleh takut. Sekalipun kita berada dalam lembah-lembah kegelaman, kita tidak perlu takut. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ada dalam kesusahan, kita ada dalam kekhawatiran, kita ada sakit penyakit, kita ada masalah, kita sering takut. Tekanan itu menghampiri kita sehingga kita takut. Itu manusiawi. Tapi firman Tuhan datang kepada kita. Tidak takut karena aku berserta dengan engkau. Yang terpenting adalah kita buka hati saja sama Tuhan. Undang dia untuk dia datang. Undang dia untuk masuk dalam hati kita. Yakin bahwa dia berserta dengan kita. Dan ketika dia berserta dengan kita, pasti dia akan membela kita. Dan dia menyertai kita. Bukankah dia sudah berfirman, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Dia menyertai kita. Jadi kita gak perlu takut. Ketika kita takut, datang kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan. Tuhan, berikan aku semangat. Tuhan, berikan aku motivasi. Tuhan, berikan aku inspirasi. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk aku bisa menghadapi semuanya. Karena Tuhan beserta dengan kita. Lalu dia berkata, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada penghiburan dari Tuhan. Ketika kita mengalami kesusahan ada penghiburan. Ketika kita menghadapi masalah ada penghiburan. Pasti dia beri jalan keluar. Ketika kita mengalami sesuatu tekanan ada penghiburan. Yakin Tuhan akan memberikan penghiburan. Gada dan tongkat daripada gembala akan menuntun kita dan kita akan memperoleh penghiburan. Kita sedang mengalami orang mengejek kita, orang menyalahkan kita, orang berbuat jahat kepada kita, tapi Tuhan akan memberikan penghiburan kepada kita. Yakin dan percaya akan firman Tuhan. Kita mengalami kesusahan di satu tempat, tapi kita akan diberikan penghiburan di satu tempat. Kita mengalami kesulitan di satu tempat, tapi Tuhan akan memberikan penghiburan di satu tempat. Kita mengalami kesulitan di satu jalan, tapi Tuhan akan memberikan penghiburan di satu jalan. Karena dia adalah Allah kita. Dia adalah Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus datang kepada Tuhan. Yakin dengan Tuhan. Sekalipun kita berada dalam lembah kegelaman, kita tidak takut bahaya. Sebab Tuhan beserta kita. Gada dan tongkat itulah yang menghibur kita. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Kiranya renungan firman ini bisa memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.